Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Penting sekali bagi kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Yang kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Ubaidullah bin Muhammad Al-Ukbari, yang dikenal dengan Ibnu Battah, wafat pada tahun 387 Hijriah. Dan beliau ini, Ibnu Battah ini, doanya mustajab, dikenal sebagai ulama yang doanya mustajab. Ada salah seorang murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang bernama Musaddad. Beliau ini bingung menghadapi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Ada macam-macam kelompok. Ada kelompok Qadariyah, kelompok Rafidhah, Mu'tazilah, Murji'ah, dan yang lain-lainnya. Banyak kelompok-kelompok. Ada Khawarij. Musaddad ini bingung. Lalu menulis surat, dikirimkan kepada gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan beliau mengatakan, uktub ilayya fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tuliskan untukku yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendapat surat itu beliau baka, beliau menangis. Sambil beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaz'umu hadzal basriyyu annahu qad anfaqa 'ala al-'ilmi malan 'aziman wa huwa la yahtadi ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini, Musaddad ini, orang Basrah ini, dia mengklaim bahwa dia telah mengeluarkan harta yang banyak untuk menuntut ilmu. Dia pergi ke sana kemari mencari ilmu, tapi dia masih tidak tahu yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menulis surat panjang lebar, yang diantara isinya adalah usikum wa nafsi bitaqwallahil azim wa luzumis sunnah. Aku berwasiat kepadamu dan kepada diriku supaya bertakwa kepada Allah yang Maha Agung dan supaya istiqamah mengikuti sunnah. Faqad alimtum ma halla biman khalafaha wa ma jaa fi man ittaba'aha. Sungguh kamu telah mengetahui bencana yang menimpa siapa saja yang menyelisihi sunnah, dan kebaikan serta nikmat yang didapatkan oleh orang yang mengikuti sunnah. Balaghana 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sampai berita kepada kami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innallaha 'azza wa jalla la yudkhilul 'abdal jannah bis sunnati yatamassaku biha. Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla akan memasukkan seseorang ke dalam syurga karena sunnah yang ia berpegang teguh kepada sunnah itu. Jadi ini adalah hadis, ini maknanya benar sekali. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga karena ia berpegang teguh kepada sunnah. Demikian pula wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lain. At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih, dikenal dengan hadisnya Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah Muhammad SAW menceritakan nanti sepeninggal beliau akan ada perbedaan pendapat, perpecahan, perselisihan, dan beliau memberikan solusi. Kata beliau, ketika terjadi perpecahan, perselisihan, perbedaan yang banyak itu, solusinya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah kamu kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali,
radhiyallahu anhum ajma'in, peganglah erat-erat sunnah itu dan gigitlah dengan geraham. Ketika terjadi perpecahan, perbedaan, ikhtilaf, khilafiyah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kalau ada perbedaan pendapat, ada persengketaan, maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasulnya, kepada As-Sunnah, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ada beda pendapat di kalangan kita, khilafiyah, kembalikan ke Al-Quran, kembalikan ke As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para salafus saleh, yang Rasulullah Muhammad SAW menyebut mereka adalah khairul qurun, masa terbaik, generasi terbaik, generasi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, generasi yang setelahnya yaitu tabi'un, dan generasi setelahnya lagi tabi'ut tabi'in yang dikenal dengan as-salafus saleh. Rasulullah menjamin mereka adalah khairul qurun, generasi terbaik. Kemudian beliau juga bersabda dalam riwayat Muslim, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini banyak aliran macam-macam, termasuk aliran liberal yang mengaku sebagai Islam, menyimpang, menyeleweng, yang sekarang ini marah mengangkat masalah kesetaraan gender, laki perempuan dianggap sama, bahkan boleh menikah laki dengan laki, nikah sejenis, nikah perempuan dengan perempuan, dan yang lainnya. Ini adalah ajaran-ajaran sesat. Ini adalah menyimpang dari fitrah, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari As-Sunnah, menyimpang dari ajarannya salafus saleh rahmatullahi alaihim ajma'in. Mari kita istiqamah dengan sunnah walaupun orang menolak kita. Al-Imam Al-Auza'i rahmatullahi alaih, salah seorang imam ahli Syam, beliau mengatakan, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul." Berpeganglah kamu kepada peninggalan salafus saleh, ajarannya salafus saleh, walaupun manusia menolak kamu, dan hati-hatilah kamu daripada pendapat-pendapat manusia, akal yang dangkal, yang menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah, menyalahi pemahaman salafus saleh, walaupun mereka menghiasi ucapannya dengan kata-kata yang indah, yang mempesona. Kita tolak itu. Kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, di antara nasihatnya adalah ilzam turqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Berpeganglah kamu kepada jalan petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman salaf, dan tidak membahayakan kamu sedikitnya orang yang menempuh jalan itu. Sedikit nggak masalah, yang penting benar. Hati-hatilah kamu daripada jalan-jalan kesesatan, dan jangan kamu tertipu oleh banyaknya orang yang binasa. Jadi banyak tapi sesat, itu binasa. Sedikit tapi benar, kita pegang teguh dengan yang itu. Kebenaran adalah yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun sedikit, maka namanya itu adalah mayoritas. Al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahda. Al-jama'ah, kelompok mayoritas adalah yang sesuai dengan kebenaran, walaupun kamu seorang diri. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita juga jangan berdebat, debat kusir, apalagi debat hanya memakai akal-akalan saja, percuma. Itu hanya akan menyebabkan hati kita keras, kita tambah jauh dari Al-Quran, dari Sunnah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, itu sabda beliau, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tiadalah suatu kaum tersesat setelah mendapat hidayah karena mereka suka berdebat. Ya, debat yang enggak ada faedahnya, debat kusir, debat tanpa dasar ilmu, debat hanya dengan hawa nafsu, debat yang tujuannya adalah untuk menang-menangan saja. Jadi kelompok-kelompok sesat enggak usah berdebat. Kita ajak mereka kepada kebenaran. Mereka mau, alhamdulillah. Kita dialog boleh-boleh saja. Tapi untuk berdebat dengan akal yang dangkal, untuk menolak kebenaran, tidak usah. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, pernah beliau diajak berdebat oleh orang yang menyimpang.
Orang itu mengatakan, "Ya Aba Sa'id, ta'al hatta ukhasimaka fiddin." Wahai Abu Sa'id, ini kunyahnya Al Hasan Al Basri, kemarilah, aku akan mengajak kamu berdebat masalah agama. Apa kata Al Hasan Al Basri? "Amma ana faqad absartu dini, fa in kunta adlalta dinak faltamishu." Aku sudah tahu agamaku, yakin dengan keyakinanku ini, enggak perlu debat. Kalau kamu merasa masih tersesat, kamu cari kebenaran. Kamu belajar agama lagi sampai kamu benar-benar yakin dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi aku nggak perlu berdebat. Aku sudah yakin dengan ajaranku. Kalau kamu tersesat, kamu belajar lagi supaya kamu tidak tersesat. Jadi supaya kelompok yang nyimpang itu kembali ke jalan yang lurus. Karena kalau kita suka berdebat, kita akan banyak berpindah-pindah. Karena akan banyak syubhat yang masuk ke dalam diri kita. Hati kita lemah. Syubhat yang masuk menyambar seperti petir. Bagaimana ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, "Man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanaqul." Barang siapa yang menjadikan agamanya itu sebagai sesuatu yang suka dibuat berdebat, maka dia akan berpindah-pindah, akan bimbang dia. Demikian pula Hisham bin Urwah, cucu daripada Az-Zubair ibn al-Awwam rahmatullah radhiyallahu anhu majma'in, itu menasehatkan kita enggak usah menanyakan perbuatan orang-orang yang menyimpang. Kenapa kamu menyimpang? Kenapa kamu berbuat ini? Mereka punya jawaban. Mereka mempunyai 1000 jawaban. Yang kita tanyakan adalah yang sesuai dengan sunnah seperti apa. Jadi kata beliau, la tas'alun nas amma ahdathuhu al-yawm faqad a'addu lahu jawaban walakin saluhum 'anis sunnah fa innahum la ya'rifunaha. Jangan kau tanyakan kepada manusia tentang penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, karena mereka sudah menyiapkan jawaban yang banyak untuk membelanya. Tapi tanyakan kepada mereka yang sesuai dengan sunnah seperti apa, yang sesuai ajaran Nabi seperti apa, karena mereka akan bingung karena mereka tidak mengenal sunnah dan mereka tidak punya jawaban terhadap hal itu. Kita perlu berdoa kepada Allah, minta istiqamah dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam pemahamannya salaf Rasulullah Muhammad SAW. Di antara doa yang banyak beliau ucapkan adalah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, di antara doa yang beliau ajarkan adalah, Allahumma amitni ala al-islami was sunnah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam Islam dan sunnah. Demikian, semoga Allah menjadikan kita istiqamah dalam Islam, dalam sunnah, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.